Tapi kalau misalnya ini pikiran saya Pak Ustadz ya, kalau Nabi saja mengorbankan domba, kenapa kita bahkan berlomba-lomba, bahkan berpamer-pamer mengorbankan sapi, bahkan sapinya sampai yang limusin gitu Pak Ustadz? Nah, itu kan mungkin ya kalau saya melihat lebih kepada kebutuhan masyarakat setempat. Karena masyarakat kita ini memang kalau dikasih pilihan antara kambing sama sapi, mereka pilih daging sapi kan? Ya karena banyak. Sebenarnya bukan masalah banyaknya. Kan kalau banyak itu tergantung orang ternak saja kan. Australia aja banyak sekali dombanya kan gitu. Padahal mungkin mereka kebanyakan non muslim. Tetapi permasalahannya bukan itu. Memang karena mungkin kebiasaan masyarakat aja. Kami punya yayasan biasa membagi daging kurban. Kalau kita bagikan semacam kupon untuk dibagi, itu biasanya orang-orang kita yang tidak mampu tanya, kalau dikasihkan kupon daging kambing, ada nggak daging sapi? Memang mereka lebih cenderung daging sapi. Nah mungkin lebih ke situ, kecenderungan daging sapinya. Mudah-mudahan saya sih tidak berpikir itu pamer gitu ya. Karena masalah memang berkurban untuk Allah ini makin besar, makin mahal, itu juga tentunya punya nilai sendiri di sisi Allah SWT gitu kan. Jadi kita nggak bisa salahkan orang kurban dengan sapi Lumushen misalnya, karena itu lebih besar. Mungkin lebih banyak lagi yang bisa dibagi misalnya. Oke, tapi kurban itu hanya bisa di Idul Adha aja Pak Ustadz? Kalau Idul Adha itu merupakan ibadah khususnya. Tapi boleh nggak orang menyembelih hewan di hari lain? Boleh. Sebagian salaf itu atau orang-orang soleh sebelum kita berkata begini, saya menyiapkan makanan kesukaan 10 orang sahabat saya, lebih saya sukai, misalnya saya sembelihkan hewan, kasih makanan kesukaan mereka, lebih saya sukai daripada saya sholat malam semalam suntuk misalnya. Karena memberi makan orang itu bagian daripada ibadah juga. Jadi kita boleh sembelihkan. Kisah Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail AS itu terkenal juga sebagai bapaknya para penjamu tamu. Nabi Ibrahim itu dalam kisah Al-Quran diceritakan waktu datang malaikat untuk menyampaikan berita gembira. Kalau Sarah akan hamil istri pertamanya dan melahirkan Ishak di umur yang tua. Waktu itu umur Sarah sudah 90 tahun. Sekaligus menyampaikan berita akan dihukumnya kaum Lut yang homoseksual. Gitu kan. Maka pada saat itu Ibrahim AS waktu melihat ada malaikat tapi dalam wujud manusia salam. Langsung dijawab salamnya lalu langsung ke belakang rumah lalu menyembelih anak sapi. Dan dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Tanpa dia tahu itu siapa. Berarti memang menyembelih itu boleh kapan saja gitu kan. Apalagi untuk memuliakan orang. Kita pun sebenarnya kalau makan daging kan hasil sembelihan juga. Kan gitu. Jadi bisa saja kita sembelih langsung, bisa juga kita beli hewan yang sudah dipotong gitu kan. Yang penting mengikuti cara-cara syariat.